Hari ini, jika Anda mengetikkan mortis.com di kolom pencarian, hanya muncul kode 404. Pada awal tahun 2000-an, internet dipenuhi dengan situs-situs aneh, lengkap dengan pengguna yang mendokumentasikannya. Seperti Seikada 3301 yang terkenal mendapatkan popularitas pada tahun 2012. Tapi, mortis.com berbeda. Mortis.com tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Fakta pertama yang kita tahu pasti apakah domain tersebut populer pada tahun 97 ditemukan secara kebetulan. Kemudian, di awal tahun 2010-an, postingan merujuk pada mortis.com. Ketika situs itu aktif membawa Anda ke halaman sederhana, meminta Anda masuk dengan nama pengguna dan kata sandi. Kebanyakan orang akan berpaling begitu saja. Tapi, pengguna yang penasaran memutuskan untuk mengintip dalam kode sumber. Mereka menyadari ada sesuatu yang jauh lebih aneh dari sekedar nama aneh situs web dan desain monokrom. Pengguna menyisir halaman dan halaman kode, dengan cepat menyadari bahwa mortis.com menampung sejumlah besar data. Beberapa file individu sebesar 39 GB dan jumlah total data di hosting di situs web berada di kisaran terabyte. Kembali di akhir 90-an dan awal 2000-an, ini adalah jumlah besar data yang akan di-host di situs web. Daya tarik mortis.com ada dua. Di satu sisi, URL memunculkan gambar kematian, dengan mortis menjadi kata Esperanto untuk kematian. Siapapun yang menamai situs web mortis.com, baik yang memiliki selera dark jokes atau ingin nama untuk mencerminkan sesuatu yang aneh di belakang layar, mungkin mereka memilih namanya sebagai pencegah untuk mencegah pengguna menggunakan situs web dengan konsekuensi yang tidak diinginkan. Karena itu, nama yang gelap menarik banyak orang ke situs web, bukannya mendorong mereka pergi. Di sisi lain, mengenai bandingannya, mortis.com disajikan dengan tantangan dari awal. Layar masuk yang monoton dengan layar belakang hitam. Itu saja, tidak lebih, tidak kurang. Tetap saja detail tentang domain menyebar tentang kesulitannya dalam login. Berita tentang mortis.com menyebar di 4chan. Serangkaian petunjuk membuat beberapa pengguna berasumsi bahwa domain telah terdaftar dengan nama Thomas Link. 14 November 1997. Mereka juga memeriksa halaman lain dengan nama dan perusahaan hosting yang sama yang mereka temukan. Pertama, ada Cthulhu.net. Para pengguna yang mendokumentasikan laman ini mengklaim bahwa Cthulhu.net serupa dengan mortis.com. Laman ini juga berupa satu halaman arahan, tetapi tidak meminta detail login. Hanya ada dua hal yang muncul: bentuk bidak catur putih dan tulisan "Mati tapi bermimpi". Laman ini tidak memiliki tautan lain dan tidak ada bukti adanya konten lainnya. Penyelidikan lebih lanjut berhasil menemukan beberapa nomor telepon, tetapi tidak ada yang menjawab. Beberapa Thomas Link dan nama terkait yang ditemukan ternyata merupakan orang yang telah meninggal bertahun-tahun lalu, jauh sebelum domain didaftarkan. Para pengguna kemudian mencoba menghubungi akun email yang terkait dengan server. Seorang pengguna menemukan nama Thomas Link di Sydney, Australia. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan sebuah alamat. Ternyata properti tersebut hanyalah sebidang tanah kosong yang tidak dimiliki. Keanehan ini semakin menambah misteri mortis.com. Petunjuk lain tentang nama Thomas Link mengarah ke gudang kosong dan daerah terpencil di seluruh dunia. Sayangnya, tidak ada bukti yang mengkonfirmasi bahwa ada balasan dari mereka. Mereka mulai menyisir informasi di situs web terkait lainnya. Salah satunya adalah situs web yang masih ada sampai sekarang, menjual selimut wanita. Situs lainnya adalah dentalfillings.com, sebuah situs web sederhana yang mengiklankan tambalan gigi dan prosedur lainnya. Dentalfillings.com mengungkapkan bahwa Thomas Link bekerja sebagai dokter gigi di San Francisco. Petunjuk lain mengarah ke Thomas Link yang bekerja sebagai pengacara atau pakar keamanan di perusahaan kelas atas. Meskipun setidaknya para pengguna hampir menemukan dia dan identitas aslinya, mereka tidak berhasil. Kenyataannya, meskipun para pengguna benar-benar berhasil menemukan Thomas Link yang asli melalui panggilan dan email ini,
Sepertinya dia tidak mau berbicara tentang mortis.com. Demi menghormati privasinya, banyak pengguna berhenti menghubunginya dan identitas serta keberadaannya masih belum terkonfirmasi. Menjelang akhir tahun 97, domain mortis.com didaftarkan atas nama Thomas Link. Entah itu nama asli atau bukan, di bawah jaringan pasangan. Orang tersebut menggunakan detail yang sama untuk mendaftarkan 24 situs web lain, sebuah server yang berlokasi di Philadelphia. Misteri mortis.com pernah dibahas di forum 4chan yang mendedikasikan untuk teknologi. Beberapa postingan tersebut merujuk pada penyebutan mortis.com yang lebih lama di situs web dan forum lain. Namun, seperti domain itu sendiri, sebagian besar konten tersebut telah dihapus dari mesin pencari. Tahun pastinya mortis.com ditutup juga sulit ditentukan, karena sebagian besar sumber telah hilang. Thomas Link mengklaim bahwa situs web itu hanya digunakan untuk menyimpan foto pernikahannya secara online. Barely Sociable memiliki video tentang topik ini, di mana dia menyimpulkan bahwa mortis.com hanyalah sebuah situs web untuk mengunduh dan menghosting video bajakan. Ada bukti dalam sumber aslinya bahwa situs tersebut memiliki pemutar media yang disematkan dan beberapa nama file sesuai dengan judul-judul film. Mortis.com mungkin jauh lebih sederhana daripada yang tersirat dari namanya. Ini juga bisa menjelaskan mengapa banyak situs web ditutup secara bersamaan, dan Thomas Link tidak punya pilihan selain menghapusnya, atau Thomas Link ketakutan oleh perhatian tiba-tiba yang ia terima dari orang asing di internet. Khawatir akan konsekuensi hukum atau kebocoran data pribadinya, dia menutup situs web yang paling menarik perhatian. Namun, entah kenapa kita merasa ada yang janggal dengan penjelasan ini. Jika Thomas Link benar-benar ingin menjauhkan diri dari hiruk-pikuk internet seputar mortis.com, mengapa ia terus mendaftarkan ulang domain tersebut pada tahun 2015? Apalagi ketika dimintai bukti tentang pernyataannya bahwa ia hanya menyimpan foto pernikahan di situs tersebut. Seperti yang disebutkan seseorang di Reddit, siapa yang menyimpan foto pernikahan mereka dengan nama kematian? Seperti yang dikatakan Barely Sociable dalam videonya, kemungkinan besar ini semua hanyalah kesalahpahaman. Para pengguna mungkin terpaku pada gagasan bahwa mortis.com menampung terabyte data pada tahun 2000-an. Padahal, hal itu tidak terkonfirmasi. Meskipun demikian, tetap ada yang terasa ganjil dengan domain ini. Mengapa seseorang bersusah payah menghapus jejak situs web dari internet? Masih banyak kejanggalan dalam misteri ini.